Rahayu, saudara-saudara Sijo atau Sanajin Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita berada pada tayangan 183. Saya isi dengan Q&A yang ketiga. Subtema yang saya bawakan adalah Tuhan dan Tosanaji. Review yang saya tampilkan adalah 8688 dan keris nomor 8700. Sebenarnya Q&A yang ketiga ini dipicu oleh adanya suatu pernyataan. Saya anggap sebagai pertanyaan, makanya saya harus jawab. Pernyataannya lumayan dalam, karena dia mengatakan jualan keris saja kok bawa-bawa Tuhan. Kalau saya anggap ini pernyataan, berarti dia tuh ngerti. Saya anggap pertanyaan karena dia nggak ngerti. Karena dia pikir bahwa keris itu hanya dilihat dari ilmu yang tahap awal, yaitu tanting, sehingga semuanya hanya bicara tentang benda seni. Padahal kita tahu bahwa ilmu yang kedua di atas tanting itu kita bisa bicara ilmu tajek. Jadi ketika kalau ditanya jualan keris kok bawa-bawa Tuhan, lah pertanyaan saya balik. Kalau secara tajek atau secara filosofi keris itu adalah bermakna terkait dengan Tuhan, masa nggak boleh bawa-bawa Tuhan? Misalnya keris Megantoro ini. Ketika saya tidak bicara tentang Tuhan, terus saya bicara apa lagi? Karena secara ilmu tajek, Megantoro tidak lain dari katanya Mego Antoro, tembung garbo menjadi Megantoro. Antorone Mego itu sejatinya biru langit, yaitulah Sang Suwung. Ini sebagai simbol untuk mengenal dan ingat kita pada Tuhan. Karena dalam falsafah Jawa, Sang Suwung itu cumondo ing Gusti. Juga dijelaskan lebih detail di mana dia 2/3-nya lo, 1/3-nya lurus. Kalau lo itu urusan umat dengan sesama, kalau lurus itu urusan umat dengan Tuhannya. Dan di sini dijelaskan memang ini keris untuk agar kita senantiasa ingat Tuhan. Tapi ingat Tuhan itu bukan berarti kita urusannya 24 jam kita pakai untuk berdoa. Itu justru 1/3 saja. Dan 2/3 kita pakai dalam berdharma, beraktivitas di jalan yang diridhoi Tuhan kita. Lah kalau keris ini adalah keris yang senantiasa mengingatkan kita akan Tuhan dengan nama Megantoro. Lah terus kalau saya tidak boleh menyebut tentang itu keris terkait dengan Tuhan, sementara secara filosofi itu adalah keris pengingat Tuhan. Jadi saya paham, mungkin dia lagi belajar keris, ilmu tanting pun juga belum paham, apalagi ilmu tajek. Semoga dengan demikian dia paham. Ilmu tajek menjadi sesuatu yang penting untuk kita urai, saudara-saudara sekalian. Tidak hanya sekedar kita melihat secara tanting sebagai benda seni. UNESCO sendiri, kita mendapatkan penghargaan dari UNESCO yang terkait dengan keris itu dari yang non-bendawinya. Kita tidak mendapatkan penghargaan dari kerisnya ansih, namun lebih ke arah non-bendawinya. Ritual-ritual pembikinannya, terkait tentang filosofinya, terkait kegiatan-kegiatan apa yang dipakai untuk mendukung pembikinan keris, terus katenan, kegiatan yang ada urusannya dengan keris dan lain sebagainya. Jadi justru saya jadi bertanya-tanya, kalau UNESCO aja sudah menghargai keris dari aspek non-bendawinya, kalau kita tidak mengikuti UNESCO mengangkat keris dari aspek yang non-bendawinya, ya nggak nyambung. Jadi
kalau dikaitkan dengan jualan juga, di YouTube saya tidak pernah jualan apapun iklan. Saya di sini itu murni sharing saja. Saya ini orang Jawa, tahu, paham yang kita sebut pan papan, pan roso, pan panggonan. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan tempatnya. Bagi saya kegiatan di YouTube ini adalah sharing, ya semacam CSR lah. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dari GSC, GS Collection, sebagai galeri pemaharan Tosanaji. Nah, aspek tanggung jawab sosialnya ya berupa sharing tentang Tosanaji. Insya Allah saya tidak berjualan di YouTube ini. Jadi sebenarnya saya minta maaf kalau di tayangan 183 ini lebih banyak ngomong daripada review, karena ada yang sedikit, ya bisa dibilang orang yang menyinggung Tuhanku. Makanya sekalian saya buka blak aja siapa saya dan siapa Tuhan saya. Sebenarnya kalau dari sisi pakaian di atas ini Bali, dari sisi perkerisannya ini gaya Jogja, dari background musiknya itu adalah Jawa Barat, sebenarnya Anda sudah tahu, apalagi kalau ditambah dengan salam saya Rahayu. Sebenarnya saya ini orang universal. Ya, bisa dibilang kejawen yang universal. Sehingga kalau Anda tanya siapa Tuhan saya, jawab saya sederhana. Tuhanku adalah Tuhan segala agama. Jadi berapa banyak pun agama yang mengakui keberadaan Tuhan yang kelihatannya berbeda-beda, bagi saya, Tuhan saya adalah Tuhan segala agama. Ya kalau ada salah melihat seperti seolah saya menjadi seperti tidak beragama, ya bagi saya lebih baik dianggap tidak beragama, yang penting saya punya Tuhan. Lebih baik bertuhan. Kalau saya ngomong Tuhan bukan berarti splatter terkait dengan agama tertentu, enggak. Karena saya berbicara bahasa Indonesia, lah Gusti, Allah, apapun yang widi, secara bahasa Indonesia disebut dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang masalah ketuhanan, agama, ya menurut saya, setiap jiwa yang datang ke muka bumi ini tanpa agama, setelah lahir di kehidupannya, ada yang beragama A, ada yang beragama B. Kenapa beragama A? Karena dia dilahirkan di keluarga yang beragama A. Mau tidak mau akhirnya agamanya A. Kalau dia di keluarga beragama B, ya dia akhirnya ya mau tidak mau mengawali dengan beragama B. Tapi Alkisah dalam perjalanan kehidupan, ada orang yang beragama A pindah ke B, ada yang dari B pindah ke A. Jadi menurut saya, kalau kita bicara tentang masalah agama, ya seperti itu adanya. Jadi seolah-olah setelah lahir di kehidupan, ada orang yang beragama, ada yang tidak. Ketika berpulang pun, ada yang diupacari sesuai dengan agama, ada juga yang tidak diupacari seperti agamanya. Sejatinya saat di alam sana ketika dia berpulang, kemudian ditanya, apa agamamu sebagai wahai jiwa? Sang jiwa itu akan berkata, aku tidak lagi beragama. Aku sedang memasuki ruang istirahat tanpa membawa kendaraanku ikut serta. Karena kendaraan lagi diparkir di luar. Jadi itulah agama sang jiwa. Ternyata dia tidak punya agama. Hanya kendaraannya ajalah dia punya label agama. Terus kalau ditanya kaitannya agama dengan Tosanaji apa? Begini loh ceritanya.
Pada abad 1 menurut sejarah, Sumatera sudah tersentuh oleh agama Buddha dari Asia Timur. Namun tahukah Anda, Buddha yang di Nusantara itu tidak seperti Buddha yang di Asia Timur, namun terjemalah Buddha Nusantara. Abad kedua dari India memberikan pengaruh ke Hindu. Karena di Sumatera sudah dipenuhi dengan pemahaman Buddha, pilihlah dari India menuju Jawa. Namun harus Anda tahu, Hindu di Jawa ini bukan Hindu seperti di India sana, namun Hindu Nusantara. Itulah akibat toleransi dari agama Nusantara yang sudah ada. Dia bisa menerima keberadaan agama lain yang masuk ke kita. Namun perlu Anda ketahui, sejak saat itu di Nusantara itu sudah beragama. Khususnya kalau di Jawa yang saya paham, agama saat itu adalah Kapitayan atau disebut dengan agama Budi. Jadi kalau Anda pengen tahu agama Budi, kitabnya itu tanpa tulis. Nabine guru sejati, sahadate ucap jujur, syariate tumindak kang becik, kiblate amung Gusti. Di masyarakat Jawa saat itu sesepuhnya yang dianggap sesepuh di situ disebut dengan begawan, ada yang resi, ada yang pendito, ada yang empu. Saat setelah keris ada. Lah kalau Anda bertanya untuk mengurai kehidupan Anda, menyelesaikan permasalahan Anda, kalau ketemunya begawan, resi atau pandito, Anda akan diajarkan tentang lelaku, entah tirakat, entah japa mantra. Orientasinya lebih ke arah lelaku. Namun kalau Anda mencari solusi problem kehidupan Anda ke empu, dapatnya ya keris. Makanya saya sangat yakin di dalam keris itu tidak lain tidak bukan isinya doa. Dan jangan lupa, doa itu hanya menyempurnakan tindakan kita, tidak menghasilkan sesuatu. Dengan tindakan semoga sempurna, hasilnya menjadi sesuai yang kita harapkan. Jadi fungsi doa tidak lain tidak bukan hanya menyempurnakan tindakan. Sehingga sangat penting kalau kita bicara tentang masalah tosanaji, marilah kita bahas tentang yang disebut dengan ilmu tajek atau filosofinya. Dan ini keris ke 8700. Keris Kamarogan, namun dapurnya dari bawah nampak keseimbangan, yaitu dari sepang. Terus di atasnya ada model kembang kacang pokok 2. Ini kita sebut dengan Karno Tinanding. Perlu kita ketahui pemahaman tentang kembang kacang yang umum seperti belalai gajah. Ada kembang kacang yang ukubumo, ada yang kembang kacang pokok. Apalagi kalau keris ini adalah keris bertangguh Mojopahit, sangat sering kita jumpai kembang kacang pokok seperti ini. Lah hebatnya lagi, keris ini luk 7, luk terakhirnya lurus. Jadi keris sepang Karno Tinanding dengan luk Megantoro. Pamornya hanya waswuta. Secara ilmu tajek, kalau kita ingin belajar ilmu tajek, sepang sejatinya suatu pusaka untuk keseimbangan diri. Agar kita diingatkan oleh Sang Empu, semoga kita menjadi orang yang mampu menyeimbangkan diri kita. Bisa dibawa ke keseimbangan dunia akhirat, bisa. Namun konon cerita banyak orang yang membawa sepang itu adalah keris yang cocok untuk kawin lebih dari 1.
Silakan Anda memberikan suatu pemaknaan atas pusoko, namun kalau saya, sepang tidak lain tidak bukan untuk sebuah keseimbangan. Kalau kita bicara tentang masalah yang namanya Karno Tinanding itu tidak lain tidak bukan untuk menumbuhkan sifat kesatria kita. Di dalamnya ada keberanian, ada ketegasan, ada kesetiaan, bahkan ada unsur tanggung jawab. Sehingga dari sifat kesatriaan ini akan tumbuh kewibawaan dan kebijaksanaan. Jadi sepang adalah untuk keseimbangan dunia akhirat, dipertegas di dunianya dengan Karno Tinanding agar timbul sifat kesatriaan kita sehingga kita menjadi orang yang wibawa dan bijaksana dari Luk Megantoro, untuk agar kita senantiasa ingat Tuhan. Jadi ini adalah pusoko untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Dunianya dijelaskan oleh Karno Tinanding, dan untuk akhirat ingat Tuhannya dengan Luk Megantoronya. Dan ditambahkan dengan pamor kulit semongko. Pamor kulit semongko tidak lain tidak bukan adalah untuk kesejahteraan sekaligus mempermudah kita dalam pergaulan. Sehingga menurut saya secara pemahaman ilmu tajek yang saya miliki tinggal dijadikan satu semua tadi. Demikianlah saudara-saudaraku sejiwa Tosanaji Nusantara. Bertoleransilah atas pemahaman yang berbeda, karena bagi saya perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Demikian yang bisa saya babar pada kesempatan ini. Harapan saya, karena saya punya suatu peran bahwa mengangkat langit Nusantara mampu saya dari Tosanaji, saya berharap semoga semakin jaya Tosanaji, dan saya ingin pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi, inilah Megantoro, sang pengingat Tuhan. Dan ini sepang Karno Tinanding Luk Megantoro, agar kita mampu menseimbangkan diri kita untuk urusan dunia dan akhirat kita. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.